Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan membahas tentang seputar koil. Katanya kalau kita mengganti koil, motor kita langsung jadi kenceng. Benar nggak sih kalau kita ganti koil itu motor bisa langsung jadi auto kenceng? Nah, supaya nggak gagal paham, jadi kita sedikit edukasi tentang koil ya sob ya. Oke. Di depan kita ini adalah salah satu contoh koil motor Honda. Ya, ini standar dari Honda Astrea Grand kalau nggak salah. Nah, ini adalah coil racing produksi dari CPO. Ya. Nah, coil ini ada dua peruntukannya. Ada yang untuk motor karbu dan ada juga untuk motor injeksi. Jadi, teman-teman jangan salah memilih, jangan salah membeli ya. Kalau motornya karbu ya beli yang untuk motor karbu, kalau motornya injeksi beli yang motornya injeksi. Tapi sebelumnya kita coba lihat dulu apa aja sih tulisan yang ada di sini. CPO ignition coil 12 volt ya. Improve combustion efficiency. Pengapiannya lebih stabil. Lalu smoother high RPM power. Ya, dia ini lebih bertenaga di RPM tinggi. Di bawah sini ada tulisan Racing Performance produksi dari CPO. Nah, sekarang coba kita bedakan antara coil standar dan juga coil racing. Ya, seperti ini isinya. Woi, kalau emang dari kemasan CPO ini emang keren ya sob ya. Nah, jadi di dalamnya ini kita sudah mendapatkan satu unit coil berikut dengan ya kabel busi. Lalu juga ada konektor ya. Ini konektor yang ujungnya sudah diberi skun. Oke, kita geser dulu. Ya. Sebenarnya fungsi coil itu apa sih? Coil adalah komponen listrik yang berfungsi mengubah tegangan listrik yang kecil menjadi listrik dengan tegangan yang besar. Di dalamnya ini ada kumparan ya, kumparan kawat tembaga, gulungan. Nah, coba teman-teman lihat perbedaannya ya. Tuh, dari gulungannya aja udah sedikit lebih besar yang coil racing dibanding yang standar. Oke, ada yang bilang katanya kalau ganti coil motor auto kenceng. Apa emang iya? Nggak gitu juga sob ya. Kenceng atau enggaknya sebuah motor itu nggak tergantung dengan hanya coil aja. Motor itu ada banyak faktor ya. Ada yang namanya CDI, spool, lalu karburator. Terus kalau motor di dua tak, bagaimana bloknya, korekannya, knalpotnya. Itu semua faktor utama yang membuat motor jadi kenceng atau enggak. Ya memang sih, dengan kita mengganti coil racing, ada sedikit peningkatan di sepeda motor. Tapi itu juga tidak terlalu signifikan. Apalagi kalau motor teman-teman semua itu masih standar pabrikan gitu. Tetap ada perbedaannya, tapi tidak terlalu berasa. Nah, jadi kan si coil ini berfungsi untuk memperbesar arus tegangan listrik yang dialirkan ke busi, membakar bahan bakar yang ada di mesin. Semakin besar api, maka pembakaran akan menjadi lebih sempurna. Tapi dia juga ada resiko nih. Kalau pembakarannya itu besar, tapi tidak diimbangi dengan bahan bakar yang ditambah, itu beresiko. Resikonya tuh apa? Motor bisa jadi lebih cepat panas dibanding standarnya. Nah, ya kan? Masuk ya logikanya ya. Seharusnya kalau pengapian besar, harus diimbangi dengan bahan bakar yang sedikit lebih banyak. Nah, kalau sudah diimbangi dengan bahan bakar yang lebih banyak, tentunya performanya akan lebih berasa lagi gitu sob. Kapan kita harus menggunakan coil racing? Ya, misalnya gini sob, mungkin teman-teman ada yang sudah mengupgrade motornya ya, anggap aja motor Mio karbu gitu kan. Jadi teman-teman ada yang sudah mengganti karburatornya, karbu standarnya sudah diganti dengan model yang PE ataupun PWK, yang artinya konsumsi bahan bakarnya juga sedikit lebih banyak dibanding dengan standar dari bawaan motor. Nah, bahan bakar yang banyak tadi, jika teman-teman masih menggunakan coil yang standar, tentunya akan lebih sulit terbakarnya.
Jadi dibutuhkan pengapian yang lebih besar lagi. Nah, pada saat itulah teman-teman sebaiknya mengganti koil dengan daya tegangan listrik yang lebih tinggi lagi. Masuk ya sob ya logikanya ya. Nah, sekarang kita coba lihat nih bentuk fisik dari CPO Cool Power ini. Nih, kalau dilihat dari warnanya, bentuknya ini keren ya sob ya. Bener-bener rapi ya. Yang paling penting itu menurutku ini di kabel businya sob. Kabel businya itu cukup besar. Dan dengan kabel yang besar ini, maka tegangan listrik yang dari koil menuju ke busi juga bisa dialirkan dengan sempurna. Jadi kalau koilnya racing, tapi kalau kabelnya juga kabel standar, ya itu sama aja sob. Seperti itu. Ini mirip kabel-kabel busi mobil ya. Ya cukup oke lah sob. Dan harganya ini juga nggak terlalu mahal ya, sekitar 200 ribuan aja kita sudah bisa mendapatkan koil seperti ini. Kalau teman-teman mengetes koil ya, nggak punya alat dyno test atau apapun lah gitu kan, biasanya kan dipletik-pletikin gitu kan, di starter dipletik-pletik. Nah, sebenarnya bukan masalah besar kecil apinya, tapi kemampuan si koil ini dalam membakar ya. Artinya yang lebih penting itu kekuatannya dalam membakar, bukan besar kecilnya api yang disemburkan, tapi kekuatannya. Tapi kalau aku lihat dari sini ya, dari bentuk fisiknya, ini sepertinya bagian atasnya sini nih, ini sedikit mengganggu. Takutnya nanti nggak bisa terpasang dengan rapet gitu ya. Coba nanti kalau misalnya dia nggak bisa rapet, nanti ini kita potong aja. Ya, kalau aku lihat dari fisiknya, ini cukup oke ya. Mudah-mudahan kualitasnya juga sama seperti tampilannya. Oke, kalau gitu langsung aja kita pasang. Bagian rangka yang menempel dengan koil itu sebaiknya permukaannya diamplas dulu, karena badan koil itu akan berfungsi sebagai massa dan dia harus menempel dengan sempurna di chassis sepeda motor. Oke, kita amplas dulu. Ini mentok di bagian atasnya, jadi nggak bisa dia kepasang dengan lurus ya. Ini mungkin sebaiknya dipotong aja. Nanti coba kita gerinda ya. Ya, koilnya sudah terpasang. Sekarang kita pasangin dulu body-bodinya ya. Ya, setelah dipasang, ini motor jadi kering ya.
Kering tuh artiannya gini, seperti kekurangan bahan bakar. Nah, jadi teman-teman harus memperbesar debit bahan bakarnya ya. Itu bisa diperbesar pilot jet dan juga main jetnya. Kondisi seperti ini jangan dibiarkan sob. Nanti motornya jadi panas dan bisa menimbulkan efek-efek yang lainnya. Seperti piston bisa macet gitu kan. Ini efeknya lumayan oke. Tapi ya itu tadi, kita harus memperbesar pasokan bahan bakarnya. Jadi dibuat sedikit lebih boros. Baru tenaganya itu akan kerasa lebih enak. Supaya motor kita itu tidak panas dan tidak ngejim. Cukup oke lah kalau menurutku. Ini mesin jadi terasa kering gitu. Tapi buka-bukaan gasnya jadi enteng. Dan untuk nyalakannya jadi lebih mudah. Oke, segitu dulu review kita kali ini tentang coil dari CPO ya. Cukup oke lah kalau menurutku. Dengan harga yang tidak begitu mahal juga ya. Terima kasih buat kawan-kawan yang sudah menyaksikan. Budi Sendal Jepit izin pamit dari hadapan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.